di sini yang pertama saya akan menjelaskan akrosom. Akrosom adalah organel yang bermembran berasal dari aparatus Golgi, terletak di ujung kepala spermatozoa, berfungsi sebagai membantu sperma menembus lapisan pelindung sel telur. Selanjutnya ada nukleus, sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan pada sel sperma. Selanjutnya ada proximal centriole, sebagai penghubung kedua ujung sel sperma. Selanjutnya ada mitokondria. Dalam sperma tersusun di pinggiran mikrotubulus ekor yang berfungsi menghasilkan energi untuk pergerakan sperma. Selanjutnya yang terakhir ada membran plasma, faktor penting dalam metabolisme spermatozoa. Fungsinya untuk melindungi sperma dari cedera ekstraseluler. Selanjutnya ovum struktur. Yang pertama ada nukleus untuk memproduksi dan merakit ribosom sel. Selanjutnya ada plasma membran atau vitelin membran untuk memberikan perlindungan bagi sel. Selanjutnya ada perivitelin spatch, yaitu untuk menghasilkan lindungan yang empuk bagi embrio terhadap deformasi eksternal. Selanjutnya ada zona pellucida, melindungi sel telur dan embrio selama perkembangannya. Selanjutnya ada stoplasm, yaitu berfungsi sebagai pelarut untuk semua protein dan senyawa di dalam sel. Selanjutnya ada nukleus, mengendalikan dan mengatur aktivitas. Selanjutnya ada corona radiata, berfungsi menyediakan sumber zat gizi dan zat pengatur serta protein oksigen untuk oosit. Selanjutnya ada follicle cells, sel yang tidak berdiferensiasi dan tidak memiliki granula sektoria. Selanjutnya spermatogenesis. Spermatogonium mengalami pembelahan melalui mitosis menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami pembelahan melalui mesis 1 menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan melalui mesis 2 menjadi spermatid. Selanjutnya melanjutkan proses pematangan menghasilkan spermatozoa. Selanjutnya ada oogenesis. Oogenium yang akan mengalami pembelahan mitosis dan akan menghasilkan oosit primer. Oogenium dan oosit primer ini disebut bersifat diploid. Oosit primer akan melanjutkan pembelahan mesis 1 menghasilkan oosit sekunder dan satu sel lagi yaitu badan pola primer. Badan pola primer akan melanjutkan pembelahan mesis kedua dan membentuk ootit. Sel yang lebih kecil akan dinamakan badan polat dari sel induk oogenium akan dihasilkan sebuah ovum yang fungsional. Selanjutnya saya akan menjelaskan fertilisasi atau pembuahan adalah proses peluburan atau fusi antara sel telur atau ovum dan sel sperma. Sperma akan berjalan masuk ke saluran telur. Sel telur yang sudah besar akan berovulasi dan pecah masuk ke dalam saluran telur juga. Mereka akan bertemu di ampula tuba Fallopi. Pertama, proses pembuahan yang terjadi di sel telur. Sperma bisa masuk ke inti sel harus melewati 3 bagian, yaitu corona radiata, yang kedua zona pellucida, yang ketiga membran plasma. Sperma yang berhasil masuk ke inti sel itu hanya kepalanya saja, tetapi badan dan ekornya tetap di luar. Sperma bisa masuk karena mengeluarkan enzim-enzim yang ada di akrosom. Ketika sel sperma itu berhasil membuahi sel telur, maka bagian sel telur akan melepas senyawa kimia ke zona pellucida. Inti sel telur dan inti sel sperma akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, setelah pembuahan maka akan tumbuh menjadi zigot, kemudian akan membelah menjadi 2 sel. Di hari ketiga terbentuklah 4 sel, di hari keempat akan menjadi 16 sel, di hari kelima maka akan timbul menjadi blastokista. Awal proses pembelahan sel biasa disebut morula atau berbentuk seperti buah anggur. Di hari ke-6-7 akan menempel ke dinding rahim. Balostokista
akan mengalami proses implantasi. Ketika embrio sudah menempel ke dinding rahim, maka bisa dikatakan masa kehamilan.